Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pelajaran matematika untuk hari ini. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Jadi materi hari ini adalah melanjutkan materi sebelum UTS kemarin. Baiklah, untuk yang pertama ada pengertian segitiga. Segitiga merupakan sebuah bangun yang memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Ketiga titik sudut dari segitiga tidak pernah segaris. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada segitiga A, B, dan C. A disebut titik sudut, B titik sudut, C titik sudut. Sisinya yaitu AB, BC, dan AC. Sudutnya itu ini ya, besar sudutnya di dalam ini, yang A ini, yang B ini. Gitu ya, pengertian segitiga. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada pengelompokan segitiga. Pengelompokan segitiga berdasarkan sisi-sisinya, yaitu ada segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang sisi dan besar sudutnya berbeda. Jadi masing-masing panjang sisinya berbeda. Ini sisi yang paling panjang, ya. Kemudian sisi kedua, sisi ketiga. Besar sudutnya pun juga berbeda. Itu disebut segitiga sembarang. Kemudian ada segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut di kakinya ini sama besar dan mempunyai sisi yang sama panjang, 2 sisi yang sama panjang, 1 sama 2. Ini disebut kaki ya. Ya, kemudian yang ketiga, segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki panjang sisi ketiganya adalah sama panjang. Ya, jadi Ibu ulangi, pengelompokan segitiga berdasarkan sisi-sisinya, ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Baik, kemudian yang kedua, pengelompokan segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Ada segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90. Ini kebetulan ketiganya kurang dari 90. Itu disebut segitiga lancip. Ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90. Nah, ini siku-siku itu adalah salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah lebih besar dari 90. Ini ya, sudutnya yang lebih besar dari 90 ini. Ini bisa juga disebut segitiga sembarang atau segitiga tumpul. Ya. Itu ya, jadi ada yang kedua, segitiga berdasarkan sudutnya, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kemudian ada beberapa fakta penting tentang segitiga, yaitu segitiga lancip dapat berupa segitiga sembarang, sama kaki, maupun sama sisi. Segitiga siku-siku dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki, tapi tidak mungkin sama sisi. Ini bisa kalian buktikan sendiri melalui menggambar segitiga masing-masing segitiga ya. Ada lagi segitiga tumpul dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki, tapi tidak mungkin sama sisi. Ya. Ada lagi segitiga tidak mungkin mempunyai 2 sudut siku-siku. Jadi pada sudut siku-siku pada segitiga itu hanya satu saja ya, tidak mungkin dua-duanya. Kemudian yang terakhir, segitiga tidak mempunyai lebih dari 1 sudut tumpul. Jadi hanya 1 sudut tumpul, hanya 1 sudut siku-siku. Segitiga tumpul dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki tapi tidak mungkin sama sisi ya. Atau kemudian segitiga siku-siku dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki tapi tidak mungkin sama sisi. Segitiga lancip dapat berupa segitiga sembarang, sama kaki maupun sama sisi. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu sudut dan sisi segitiga. Sudut-sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi jumlah sudut dalam, ini ya, sudut dalam itu yang di dalam segitiga, sudut A, sudut B, sudut C, bila dijumlahkan adalah 180. Atau seperti ini ya, sudut ini lambang sudut ya.
Sudut ABC mana? ABC. Oh, berarti sudut B ini. Ditambah sudut BCA, berarti sudut C ini. Ya, kita lihat yang di tengah ini B, ini C, ini A. Jadi CAB. Oh, berarti sudut A. Berarti ini sudut B tambah sudut C tambah sudut A, jumlahnya 180. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, perbandingan sudut-sudut suatu segitiga adalah 1:2:3. Tentukan besar sudut-sudut tersebut. Penyelesaiannya, misalkan sudut-sudutnya adalah besarnya 1 ya, 1:2:3. Kita misalkan X, 2X, dan 3X. Maka 2X tambah 2X tambah 3X adalah jumlahnya 180. Kemudian ini karena sejenis ya, bisa kita sederhanakan menjadi 6X. Ini 1 tambah 2 tambah 3, jadi 6X sama dengan 180. Maka X-nya ketemu 30. Dari mana 30? 180 dibagi 6, jadi 30. Jadi sudut-sudut segitiga tersebut adalah, ingat tadi X berarti 30, 2X berarti 2 kalikan 30, maka 60 derajat. 3X berarti 3 kalikan 30, 90 derajat. Jadi sudut-sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, untuk contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Pada segitiga PQR. Nah, ini saya sebutkan ya. Pada segitiga PQR ada sudut QPR. QPR ini berarti ini ya, M sama N ini, QPR itu jumlahnya 90 derajat. Sudut PRS berarti ini jumlahnya adalah 40. Dan PS tegak lurus QR. Nah, carilah besar sudut M, N, dan T. Penyelesaiannya, pada segitiga PQR, kita lihat ya, ini ya, sudut PQR ini ya, PQR berarti sudut T ditambah sudut QRP, jadi sudut T tambah 40 tambah 90, QPR ini ya, 90. Ini kan tadi diketahui 90. Nah, maka T-nya adalah 40 tambah 90, 130, kita pindah ruas jadi negatif, maka T-nya adalah 50 derajat. Untuk selanjutnya kita mencari N ya, sudut N. Bagaimana sudut N yang kita lihat ini? Ya, yang kita lihat ini untuk sudut N. Ada ini 90, 40 tambah N. Ingat jumlah sudut segitiga adalah 180. Jadi N tambah 90 ini tambah 40 sama dengan 180. Sama. 90 tambah 40 adalah 130, pindah ruas jadi min 130, maka N-nya ketemu 50 derajat. Gitu ya. Terus selanjutnya sudut T. Karena QPR ini 90, maka OT tadi sudah ya, sekarang nyari sudut M-nya. Maka ini M tambah N 90 ya. N-nya ketemu 50, nah mudah. Maka sudut M adalah 90 kurang 50. Berapakah itu? Adalah 40 derajat. Oke, semuanya sudah ketemu. Jadi besar sudut M adalah 40, sudut N 50 derajat, dan sudut T adalah 50 derajat. Oke, untuk selanjutnya yaitu sudut-sudut luar segitiga. Sudut luar itu yang di luar atau di luar dari segitiga ini ya. Berarti ini contohnya sudut Y, itu sudut luar segitiga. Perhatikan kalimat ini, besar sudut luar segitiga, besar sudut Y, itu adalah sama dengan jumlah dua sudut di hadapannya, sudut dalam di hadapannya. Jumlah dua sudut dalam di hadapannya. Jadi Y itu sama dengan, saya ulangi lagi ya. Ulangi lagi tadi. Kita ulangi ya. Jadi sudut Y itu sama dengan sudut S tambah sudut
Z, itu sama dengan sudut Y. Jadi sudut luar itu sama dengan jumlah dua sudut di hadapannya, yaitu Z dan S. Sekarang kalau sudut X sama Y itu adalah berpelurus, adalah jumlahnya 180. Sudut X tambah Y adalah 180. Kenapa? Karena berpelurus. Ya, ini ada dua yang penting. Sudut luar adalah jumlah dua sudut dalam di hadapannya. Kemudian ada sudut berpelurus X tambah Y itu sama dengan 180. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Pada gambar berikut tentukan nilai X, Y, dan Z. Ingat, ini 130 ini adalah sudut luar, Z juga sudut luar. Maka untuk mencari nilai X, ini adalah berpelurus ya. X sama 130 ini berpelurus, maka X tambah 130 adalah jumlahnya 180. Maka X-nya ada ketemu 50 derajat. Kemudian untuk segitiga 45 Y dan X. X-nya tadi ketemu 50. Jadi 45 tambah 50 tambah Y. Maka Y-nya ketemu berapa Y-nya? Y-nya adalah 85 ya. Kemudian untuk mencari Z kita bisa menggunakan dua, yaitu menggunakan Y tambah Z sama dengan 180 karena berpelurus, atau Z sama dengan X tambah 45, yaitu sudut luar adalah jumlah dari dua sudut dalam di hadapannya. Yang pertama ini ya, 45 tambah X sama dengan Z, ini yang dua sudut dalam di hadapannya ya, jumlah dua sudut dalam di hadapannya. Maka X-nya atau ini ya, Y tambah Z sama dengan 180, ini berpelurus. Nanti hasilnya sama. Kita coba satu dulu. Yang pertama 45 tambah 50 kan, X-nya ketemu 50 sama dengan Z, maka Z-nya adalah 95. Atau yang sini, Y-nya tadi ketemu 85 ya, 85 tambah Z sama dengan 180, maka Z-nya juga 95. Ya, cara yang mana sama hasilnya. Baik. Akhirnya, jadi nilai X, Y, Z adalah 50, 85, dan 95. Oke. Demikian tadi anak materi untuk hari ini. Singkat, padat, dan mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sebelum kita akhiri pelajaran untuk hari ini, jangan lupa ada tugas kuis yang wajib kalian kerjakan sebagai tanda bukti bahwa kalian telah mengikuti pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.